Nah, yang ke-34 ini kita bahas 34 atau 35 ini, Mas? 35. Oh, 35. Sebenarnya saya baru memutolaah yang 34 ini. Ya, tidak apa-apa. Teruskan Ya. saja. Oh, Ya. nggak ada ujiannya, mau belajar apa? Ya, maksudnya justru saya ingin tahu juga apa namanya masukan-masukan dari memang yang lain tentang kesimpulan dari hikmah yang ke-34 ini. Soalnya setelah saya baca ternyata di sini pentingnya kita menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan kan ya. Nah, kalau yang saya simpulkan sih untuk menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan kemarin sudah dijelaskan sebenarnya memang oleh Mang Yaya Ati dan Kiai Soni. Pokoknya kalau nggak salah ya tentang apa namanya sifat-sifat yang apa jadi cuman bagi saya di perspektif lain untuk menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan sepertinya kita harus mendahulukan nilai-nilai universal kemanusiaan di dalam filsafat itu. Kalau ingin menghilangkan keinginan individu ya harus didahulukan kebutuhan universal manusia. Ini penting supaya jadi segala keinginan kita kemudian harus didasarkan kepada nilai-nilai universal, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Gitu. Pertanyaan selanjutnya apa saja nilai-nilai universal itu? Gitu. Sehingga ketika ada keinginan kemanusiaan tadi seperti misalnya ingin berbuat maksiat baik karena keinginan seks, keinginan apa namanya cinta harta dan sebagainya. Nah itu cara membatasinya dengan didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Saya misalnya mengkaitkannya dengan ayat Quran pentingnya nilai kemanusiaan ini pada surat Al-Imran ayat 7. Jadi ada ungkapan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu ayat-ayat muhkamat yang minhu ummul kitab yang dia berfungsi sebagai ummul kitab, sebagai induknya Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau kita mau memahami ayat-ayat Quran itu harus didasarkan kepada induknya. Induknya Al-Quran itu apa? Induk itu kan sesuatu yang bisa melahirkan yang lain. Artinya sesuatu yang bisa mengayomi semua ayat-ayat yang lain. Karena dia harus bisa mengayomi semua pemahaman ayat-ayat Quran yang lain, maka yang dimaksud ayat muhkam ini adalah secara filosofis adalah makna-makna universal, sehingga semua ayat Quran yang baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus atau yang bersifat ilustrasi itu bisa dikembalikan kepada makna universal ini, sehingga dia bisa menjadi pengayoh bagi pemahaman makna-makna semua ayat. Di sini tentunya termasuk juga ketika mengendalikan tadi mengeluarkan dari sifat-sifat kemanusiaan yang dijelaskan dalam hikmah 34. Jadi karena itu apa makna universal ini? Jadi makna universal ini harus makna yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Saya mencatat misalnya sebenarnya penelitian saya tentang ayat muhkam
itu ada 10 makna makna inti Al-Quran. Jadi 4 makna bersifat doktriner dan 6 makna bersifat universal. Nah, yang doktriner ini tauhid, keimanan, keislaman, kemudian ihsan, gitu. 4 ini. Ihsan bisa dilakukan dengan menjalankan janji dan ancaman Tuhan. Kemudian keislaman bisa dijalankan dengan rukun Islam kalau dalam perspektif Nabi Muhammad. Kemudian keimanan bisa didapati dengan menjalankan rukun iman menurut Nabi Muhammad. Kemudian tauhid ya seperti yang banyak dijelaskan oleh para ulama tauhid kan gitu. Tadi bisa naik saya pastinya. Iya, ada bisa. Nah, kemudian yang makna universal ini apa saja sehingga bisa menekan sifat-sifat kemanusiaan kita, sifat-sifat kemanusiaan yang bisa menghalangi nilai-nilai universal. Artinya dengan menjalankan nilai universal maka keinginan untuk melakukan sifat-sifat kemanusiaan yang jelek itu bisa tertutupi. Yang pertama misalnya ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang ini kalau dalam Al-Quran kan yang disebut orang alim itu kan orang yang mengetahui kitab suci dan mengetahui realitas alam. Artinya saintis itu yang ahli fisika itu dalam Al-Quran itu kalau kita mencoba membaca ayat-ayat tentang al-ilmu dan al-ulama itu termasuk ulama. Orang yang mengetahui ilmu alam itu termasuk ulama dalam Al-Quran. Intinya ulama itu adalah orang yang mengetahui realitas alam dan realitas dan mengetahui kitab suci atau ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi makna universal yang pertama yaitu kita harus mengetahui ilmu pengetahuan atau memahami menguasai ilmu pengetahuan. Dalam Islam ilmu pengetahuan itu semua ilmu yang penting bisa bermanfaat dan atas nama Tuhan. Kemudian makna universal yang kedua apa? Asyura. Asyura itu apa? Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita mungkin keterbukaan dalam mendapatkan ide. Kenapa harus asyura setelah al-ilmu? Karena orang yang bermusyawarah itu harus berilmu dulu. Nah, itu hubungannya mas. Jadi nggak bisa bermusyawarah tanpa memiliki ilmu pengetahuan. Karena itu menurut para ahli tafsir sebenarnya orang yang menjadi anggota dewan itu harusnya syarat utamanya dia punya kapabilitas keilmuan yang mumpuni di bidang. Nggak bisa misalnya tidak ada persyaratan itu karena kalau tidak kan di Indonesia untuk menjadi anggota dewan itu kan nggak ada persyaratan dia harus seorang ilmuwan, nggak ada. Padahal dalam Al-Quran harus kalau dibaca hubungan ilmu pengetahuan dengan asyura itu begitu. Jadi mungkin nanti bisa mudah-mudahan ada perbaikan terhadap undang-undang pemilu ya. Itu. Yang ketiga setelah bermusyawarah, setelah terbuka dalam mendapatkan ide-ide, yaitu al-jihad. Al-jihad itu saya maknai dengan perjuangan sosial. Kenapa perjuangan sosial? Karena jihad dalam kehidupan Nabi ternyata tidak hanya untuk membela agama, tetapi juga membela al-mustad'afin dan gitu. Membela orang-orang yang membutuhkan, membela orang-orang yang siapapun tanpa ada pandang syarat. Dilihat dari sirah nabawiyah itu. Kemudian jadi syarat untuk berjihad tadi berilmu dan berdasarkan saran atau al-ilmu dan asyura musyawarah itu. Artinya berdasarkan berbagai pendapat dalam berbagai perspektif.
itu perjuangan sosial al-jihad. Setelah al-jihad, setelah perjuangan secara sosial, kemudian makna universal selanjutnya adalah kepemimpinan. Ya dalam Al-Quran kan banyak istilahnya itu. Kadang-kadang digunakan istilah, pokoknya yang secara semantik bermakna kepemimpinan itu kan bisa al-ummah, bisa al-khilafah, bisa al-imamah, bisa al-amir kan gitu dan sebagainya. Jadi kepemimpinan dalam Al-Quran sebagai makna universal itu bisa dipakai oleh siapapun, oleh orang muslim maupun non muslim, asal dia syaratnya tadi berilmu, bermusyawarah, berjihad, kemudian tapi dengan mana-mana ya tentu saja inklusif. Kenapa? Ya karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian setelah kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah ada dalam piagam Madinah kan, karena terjadi penyelewengan atau orang Yahudi ingkar janji, akhirnya kan orang Yahudi diperangi, bukan karena keyahudiannya, bukan karena agamanya, tapi juga karena dia melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kemudian setelah kepemimpinan yaitu al-adalah. Kenapa al-adalah setelah kepemimpinan? Karena tidak mungkin menegakkan keadilan kalau kita belum memiliki kepemimpinan. Gitu. Nah, setelah al-adalah baru kemudian ar-rahmah, kasih sayang. Jadi siapapun mau muslim mau non muslim itu harus menjadi tujuan yang harus diperjuangkan dalam Al-Quran. Harus diberikan nilai-nilai kasih sayang. Dengan demikian kalau disimpulkan Al-Quran itu intinya fondasinya tauhid, tujuannya rahmatan lil alamin. Itu saya kira kalau dengan mengamalkan nilai-nilai universal maka nilai-nilai basyariah yang bersifat individual, misalnya ingin berbuat keinginan hubungan seks dengan berzina itu tidak akan terjadi. Kenapa? Kita ketika seorang ingin berzina, nanti dia dihadapkan kepada konsep ar-rahmah, kasih sayang. Apakah dengan zina? Nanti kan filosofi filsafat. Kenapa Al-Quran melarang zina? Ya tentu saja supaya nilai-nilai kemanusiaan terpelihara gitu. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu kan konsep yang universalnya apa? Rahmah, kasih sayang itu. Bagaimana kita harus menyayangi semua makhluk kan gitu. Saya kira secara filosofis, misalnya larangan berbuat zina itu bisa berefek negatif yang begitu besar gitu. Kemudian selanjutnya perbuatan-perbuatan negatif yang bersifat basyariah individual itu bisa ditekan dengan menggabungkan nilai-nilai universal. Itu kalau saya mau menyimpulkan hikmah yang ke-34, pentingnya nilai-nilai universal untuk mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang negatif, yang bersifat individual. Kalau misalnya yang hikmah yang sebenarnya kalau dibahas hikmah yang ke-35 juga terlalu panjang, saya khawatir sudah jam 7 ya. Nanti saya serahkan dulu aja ke Mang Yatmo ya, gimana baiknya. Soalnya saya ingin juga mendapatkan masukan dari Mang Kiai yang lain tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih.